Pernah lihat batunya? Kalau saya sih belum pernah ya. Cuman kalau bapak saya pernah. Bapak saya itu pernah pernah dan dulu sering berkunjung ke daerah Batu Sirap kalau tidak salah itu. Di daerah mana itu? Masih di wilayah Cisalak kan? Sebentar. Karena di Cisalak juga waktu saya masih kecil usia 5 tahun, keluarga saya itu kan berada di belakang rumah Belanda. Di situ ada rumput luas, ada kolam bundar, di situ juga ada batu besar. Sekarang mah jadi Alfamart. Oh, Nah, kalau nggak salah itu dulu rumput. ya itu Dulu itu rumput itu. di situ ada batu besar. Batu besar itu di belakang rumahnya Nindot. Itu di belakang ada. Katanya ada isinya itu. Enggak, betul. Dia Katanya. batu besar. Ya, halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya bikin konten hanya dari katanya dan katanya. Kali ini langsung dengan keturunan Eyang Martayuda. Tapi nama lengkapnya Eyang Martayuda itu apa? Nanti kita tanyakan langsung kepada narasumber. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam, Kak. Nah, barangkali perkenalan dulu Pak dengan hubungan dengan Eyang Rangga. Oh, iya. Saya Asep Sasa Purnama, turunan dari Eyang Rangga ya. Eyang Rangga Martayuda. Nama lengkap Raden Raden Rangga Martayuda. Martayuda. Iya. Jadi beliau sosok atau tokoh yang membangun Cisalak ya. Jadi cukup lama beliau berkiprah menata, membangun. Sebentar Pak, tapi Eyang Rangga itu katanya ada dua Pak. Eyang Rangga yang lama itu yang mana Pak? Yang pertama itu ya ayahnya dari Rangga kedua. Ayahnya. Masa berbaktinya yang Rangga pertama itu 5 tahun katanya. tidak terlalu lama gitu. Iya. Kemudian kalau yang cukup lama itu yang putranya. Nah, yang kedua berapa tahun itu kira-kira? Kalau tidak salah sekitar 20-an tahun lebih ya. Iya, katanya sih kalau di buku Jettenbrink itu yang yang sempat saya terjemahkan baru halaman pertama. Yang pertama 5 tahun. Tapi yang kedua belum saya terjemahkan. Iya. Kira-kira lebih seperti itu kali ya. Iya, iya. Jadi ada dua betul ya. Jadi kalau bicara Eyang Rangga itu karena Eyang Rangga itu kan termasuk turunan kerajaan ya. Kalau ke atasnya itu ke Prabu Siliwangi kalau saya lihat dari sini salah. Jadi melihat fenomena kerajaan di Indonesia tentu harus dilihat dari dua perspektif ya. Perspektif pertama, perspektif kerjaannya, kemudian yang kedua era masa penjajahan Belanda kan, karena pas Belanda itu masuk ke Indonesia atau dengan negara yang lainnya kan kita dijajah 350 tahun ya. Tapi saya sambil makan apa-apa ya. Silakan. Relax ya. Jadi di Indonesia kan sudah berdiri lama dan banyak ya kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan Indonesia itu sudah lama dan dirasakan manfaatnya luar biasa oleh masyarakat Nusantara kan. Tapi kalau di buku yang ditulis Jettenbrink itu yang paling utama itu adalah pengairan dengan jahat. Ya, karena begini, kita juga pada saat mau menceritakan siapa sosok atau seperti apa suatu kerajaan itu mestinya yang adil itu sebetulnya referensinya tidak bisa hanya Belanda, karena pasti Belanda perspektifnya lain ya. Karena Belanda itu kan tujuan ke Indonesia itu karena di Nusantara itu kan lebih ke ekonomi ya, istilahnya itu berbisnis lah kan begitu, sehingga apa yang dia ceritakan, apa yang dia ungkapkan itu di sekitar sepak terjang kelembagaan ekonomi atau bisnisnya dari apa namanya itu Belanda gitu kan, termasuk mungkin Inggris juga. Nah jadi cuma kita akui literasi Eropa itu luar biasa, terutama literasi Belanda ya. Sampai ke buah rebung apa? Rebung apa namanya? Tadi orang lain rebung atuh bahasa Sunda mana namanya telah. Ibung. Jadi kalau kita melihat buku yang dibuat sama penulis Belanda itu, Jettenbrink yang saya baca, itu diceritakan bukan hanya cuma substansinya, kadang apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, sampai kaki kuda ditulis. Jadi sehingga tapi bagus kalau dia menceritakan hal seperti itu, jadi pembaca kan bisa tergambarkan, terbayangkan seperti apa suasana pada saat di itu sana itu kan gitu, sampai udara panasnya seperti apa kan gitu. Betul. Sampai apa namanya tuh pohon beringin dia ceritakan gitu. Betul. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi ini contoh bagaimana penulis-penulis luar ini menyajikan informasi secara komprehensif. Sebentar Pak,
Saya potong dulu. Itu namanya buka negara itu gimana sih? Kok sampai namanya buka negara? Kan bukanya namanya Iya. buka itu buka lahan gitu kan. Betul betul. Tapi itu kan bahasanya bahasa hukum ya. Oleh karenanya memang yang paling bagus memang kita harus kita lakukan penelusuran. Saya berharap justru Pak Dedi ini bisa mengeksplorasi barangkali ada sesuatu, terutama di Cisalak ini sesuatu sebetulnya kalau menurut saya yang sangat menarik untuk dibuka ya begitu. Contoh misalkan di Cisalak di pegunungan yang di atas 1.600 meter mdpl ya, di atas permukaan laut. Kopi. Ya itu kalau sebelum kopi kan mungkin orang-orang zaman dulu ya, zaman kerajaan kan di situ kan Teh. ada namanya bukan negara, ada cupu negara. Dan bahasa itu kan lahir sebelum Oh iya, kolonialisme masuk. ada kan, gitu. cupu, ada bukan Ada bukan negara, negara. ada cupu negara Nah, ya. jadi dua kata itu saya yakin itu bukan sembarang kata ya gitu. Dan konsep zaman dulu setiap ada komunitas atau ada kerajaan, mereka prinsipnya itu betul-betul kemandirian. Jadi di mana di situ ada komunitas begitu, selalu dibuatkan area pertanian, area perkebunan, bukan area persawahan, area perikanan. Jadi konsep zaman dulu betul-betul kemandirian itu dijunjung tinggi gitu. Dan ini seperti sejalan kalau kita ngelihat misalkan ya Undang-Undang Pangan ya tahun 2012 begitu. Jadi orang-orang zaman dulu sudah mempraktekkan namanya kemandirian pangan itu sudah dipraktekkan gitu. Karena konsepnya di mana di situ ada kehidupan, masyarakat harus diarahkan pemimpin di situ atau raja-raja itu selalu mengarahkan bagaimana komunitas itu harus produktif gitu kan gitu. Bentar, saya potong dulu. Guru Mamat yang saya perkenalkan ke Bapak itu, Ya. bahkan anak-anaknya itu ngikutin nama-nama keluarga yang Rangga itu. Ya. Akhirnya almarhum beberapa bulan yang lampau, dia bercerita, Eyang Rangga itu menurut dia, dan saya punya rekamannya ada di YouTube itu, Ya. dia mengatakan ada Eyang Janggut, ada Eyang apa satu-satu, itu ada yang bagian pertanian, ada yang bagian pemerintahan, ada yang bagian perang, ada yang Bisa bagian apa jadi, begitu. bisa jadi, betul. Kalau menurut dia mah dia sebutkan nama-namanya Nah, satu-satu. jadi itu Pak Dedi ya. Usul saya justru ini konten-konten yang paling menarik seperti itu ya. Jadi yang belum terungkap sekarang, yang pernah jadi prestasi orang-orang zaman dulu ya. Jadi mereka tuh betul-betul pada saat menentukan satu tempat menjadi lokasi pemukiman ya, atau misalkan basis Harus kerjaan, hati-hati ya. selalu mereka menghitung ya bagaimana supaya betul-betul masyarakatnya itu terlayani kebutuhan pangannya, kan begitu. Terlayani kebutuhan spiritualnya, sehingga selalu di setiap tempat-tempat komunitas itu ada tempat-tempat peribadatan kan gitu, dan dia biasanya tuh disimpan di tempat-tempat yang paling tinggi di antara lahan itu. Makanya situs-situs itu harus dijaga ya. Ya, nah seperti alhamdulillah juga apresiasi dari pemerintah ya melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Subang. Sekalian ucapan terima kasih juga. Ya, apresiasi di tahun 2014 kalau tidak salah ya, itu Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu menetapkan bahwa makam almarhum Eyang Rangga ini ditetapkan sebagai situs ya gitu. Sebentar, di tingkat nasional saya pernah baca di situ ada pelang waktu itu, ada nomor sekian, itu keputusannya keputusan nasional kan. Ya kalau bisa jadi ya, jadi istilahnya situs itu kan tetap ada regulasinya dari tingkat, ada undang-undangnya kan gitu. Oh itu Tapi yang membuat beliau berarti ya. Jadi yang mau saya sampaikan itu tanggung jawab kita sebagai pelanjutnya termasuk masyarakat dan pemerintahan, itu kita harus mampu menggali sebetulnya itu prestasi atau kinerja ya yang dihasilkan oleh Eyang Rangga itu seperti apa. Nah ini mudah-mudahan kalau diungkap ya, diangkat itu dengan baik ya, dengan cara-cara yang sifatnya edukatif. Nah, saya yakin ini akan menjadi penambah wawasan ya, itu juga bisa memotivasi anak-anak muda atau misalkan. Sebentar, saya potong dulu. Kalau saya itu kan boleh dikatakan kalau di Hindu itu kalau untuk dari ibu itu termasuk sudra. Kalau bapak itu mungkin kesatria gitu kan. Nah maksud saya tidak berbicara masalah itu sebenarnya. Jadi apa yang saya amati dari kelompok sudra tentang Eyang Rangga saya ceritakan juga nanti. Kemudian kalau ini bapak cerita kan ini adalah pandangan bapak yang selama ini bergabung dengan orang para inohong pendiri Cikal Bakal Subang gitu kan. Nah saya ceritakan begini.
Eyang Rangga di mata masyarakat pada saat itu, karena buyut dari ibu itu adalah pemetik teh di Kasomalang. Jadi dia begitu bangga dengan nama Eyang Martayuda itu, begitu Iya, iya. begitu senang katanya begitu. Karena apa? Menurut nenek buyut, daripada petani dengan mandor yang naik kuda itu, yang naik kuda itu upahnya nggak seberapa, iri sama petani. Kalau sekarang kan terbalik, Iya, iya. petani itu Kecil. dia kecil sekali, tapi para mandor untungnya Iya, gede ya. iya. Nah, menurut buyut saya, kadang-kadang penaik kuda itu yang mandor-mandor itu suka datang kalau kita lagi makan, mereka ikut makan, dikasih nasi timbel senangnya, senang banget katanya bilang begitu. Iya, iya. Itu barangkali pandangan orang-orang yang boleh dikatakan generasi orang-orang lower zaman dulu, secara ilmu sosiologi mah lower, kalau di dalam agama Hindu mah kan sudra gitu kan. Iya. Nah, orang-orang lower mengatakan seperti itu. Jadi para mandor-mandor itu kalau ada buruh tani atau petani di situ sedang makan suka nyamperin. Karena apa? Penghasilan dia jauh, petani itu subur katanya. Apa kuncinya kok bisa bangga jadi petani pada saat itu, gimana itu? Ya mungkin gini, kalau seperti tadi ya, terus Eyang Rangga termasuk leluhur kami yang bergelar Raden atau Rahadian. Sebenarnya Raden itu kan singkatan dari, kependekan dari darah suci. Bahasa apa itu? Rahadian itu, Rahadian. Jadi artinya itu memang orang yang menyandang gelar itu tuh harus hati-hati dalam perilaku. Bahasa Ya, jadi artinya gitu itu ya. seorang Raden itu bukan berarti di atas masyarakat, ya justru harus lebih mengayomi ya, melayani gitu. Dan ini leluhur kami sudah menurut hemat kami itu sudah melakukan itu, dan kami juga termasuk mungkin leluhur kami di bawahnya putra putrinya yang Rangga juga tidak diberikan tidak dengan kekayaan berlimpah, kan biasa-biasa aja, berjuang seperti biasa. Bentar, salah satu contoh, karena saya mah dari golongan-golongan yang tadi ngobrol sambil makan. Kalau di Bapak nggak boleh, saya tahu itu. Tapi biar kelihatannya relax gitu lah maksudnya. Mohon maaf nih. Nah, jadi Dilanjut, ya. seorang priai, seorang Raden itu sebetulnya orang yang menyandang gelar itu kalau yang betul-betul itu akan malu ya, akan dipertaruhkan Nama itu. Jadi Karena ada sertifikatnya kan? Tidak juga sih, jadi istilahnya itu kan tidak sembarangan. Jadi seorang Raden itu seorang yang betul-betul pengabdian kepada masyarakat, mengabdi kepada kebenarannya itu memang harus selalu diutamakan. Oleh karenanya seorang Raden baru dikatakan sesuai dengan namanya itu, manakala dikasih kepercayaan untuk menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang melayani ya, dan mengayomi masyarakatnya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebentar, kalau Raden itu kan ada hubungannya dengan raja ya? Ya. Itu sebenarnya Eyang Martayuda itu Sumedang Larang apa Pajajaran? Kalau ke atasnya kan dari Pajajaran Prabu Siliwangi. Cuman kan dalam perkembangannya nanti punya turunan cukup banyak. Yang saya Jadi tahu Pajajaran itu dulu diserang sama Banten, akhirnya rajanya lari ke Sumedang Larang, akhirnya Pajajarannya hilang, jadinya bersatulah. Akhirnya tidak dijajah tuh Pajajaran itu, menurut yang saya baca seperti itu. Jadi tetap berdiri, hanya Sumedang Larang namanya. Kalau yang saya tahu begitu. Ya, jadi ya itu masih banyak perspektif ya, begitu. Banyak versi ya. Banyak versi, hanya yang perlu mungkin kita sampaikan. Kayak model Pak Prabu Siliwangi itu kan satu sosok raja yang sangat dihormati, sangat disayangi oleh rakyat. Karena apa? Karena beliau itu sosok raja, tapi sangat dekat, sangat baik kepada masyarakat. Dia seringkali turun ke masyarakat, ya, menyamar. Menunjukkan bahwa meskipun raja, beliau adalah manusia biasa kan, tidak ingin mungkin nanti istimewakan begitu. Tapi masyarakat kan tahunya memang beliau itu istimewa apa, karena silih asuhnya itu. Sebentar, kalau ada hubungannya dengan berita geger saat ini, ada Gunung Padang. Oh,
Ya itu sampai Atlantis itu katanya waktu itu masih setara dengan kerajaan Yunani Romawi pada saat itu. Kenapa orang sampai seperti sepanik itu ketika ada penelitian di setengah Atlantik? Itu ada hubungannya nggak dengan kerajaan Pajajaran? Jadi gini, kalau Pajajaran kan kalau betul ya, hasil riset yang sudah dibukukan juga itu kan Gunung Padang itu dibangun sekitar 20.000 tahun yang lalu. Kalau 20.000 tahun yang lalu berarti kan sekarang tahun berapa ini? Jadi jauh di sana. Terlalu Ya. jauh ya kalau dihubungkan antara Pajajaran Terlalu jauh. Terlalu Bahkan jauh. justru pada dia itu yang dikhawatirkan itu kalau betul-betul nanti diungkap dan itu benar, ini akan menggoncangkan sejarah peradaban dunia. katanya. Iya, sebab katanya sumber peradaban di sini katanya Gunung Padang itu. Wajar kalau takut itu ya. Jadi ya itu akan terjadi goncangan ya, Tapi saya pernah ke atas melihat, Oh, Bapak pernah ke sana? pernah saya. Kalau saya lihat di foto-foto itu batu-batunya tuh Naik ke atas. besar-besar, Memang jenis batunya lain, Pak. panjang ya. Jenis batunya itu kayaknya kita nggak jarang, saya belum pernah lihat. Jadi batunya itu kayak hitam-hitam gitu. Hitam. Itu Iya, memang kelihatan. kalau di buku tentang Gunung Padang itu, batu itu sama dengan batu yang ada di Amerika. Di kerajaan apa namanya tuh Inka ya. Oh, beda dengan batu-batu yang ada di Beda, sekitar beda. itu. Itu bentuknya tuh kayak Emang hitam. dilihat warnanya hitam banget emang. Kayak terus apa namanya tuh yang unik lah. Jadi walau alam, tapi mungkin nanti akan sejarah yang membuktikan. Tapi yang jelas mungkin ini. Jadi dari cerita Gunung Padang ya, kemudian cerita kerajaan zaman dulu, kita tuh memang kan termasuk bangsa yang punya peradaban tinggi sebetulnya. Karena sebelum penjajahan datang ke Indonesia gitu kan kita sudah punya kerajaan-kerajaan besar. Sehingga Sebentar dulu Pak. Ini kontennya kayaknya terlalu panjang, nanti bikin 2 episode. Hadirin sekalian, kita ikuti pembicaraan ini di episode kedua sebab akan menarik. Ada cerita pertama, ada batu sirap, dan yang paling saya ingin gali tentang mobil pertama yang ada di sekitar Subang itu namanya mobil Aster. Nanti kita gali. Demikian dulu ya. Selamat menyaksikan episode kedua.